Jadi selama gua di Indo, gua lihat kebiasaan Muslim rata-rata tuh emang sholat 5 waktu, udah kayak defaultnya gitu. Tapi di Singapura justru kebalikannya, Muslim yang rutin 5 waktu itu jarang banget. Oke, jadi Singapura itu kan dikenal sebagai negara multikultural ya. Katanya sistemnya meritokrasi, which is artinya sukses orang itu harus karena kompetensi atau skill masing-masing. Nggak dari ras, nggak dari koneksi, nggak dari dompet. Intinya harus fair. Nah, tapi kalian pasti penasaran kan? Aslinya kayak gimana sih? Emang beneran kayak gitu? Kayaknya too good to be true deh. Oke, hari ini gue cerita ya. Rasanya kayak gimana jadi kelompok minoritas di Singapura? Beneran fair kah? Atau masih ada diskriminasi? Overall, menurut gue kalau ngomongin jadi minoritas, di Singapura udah oke banget sih ya. Karena pemerintahnya serius banget bikin masyarakat yang adil dan terintegrasi. Tapi, ya nggak sempurna juga. Pasti nggak. Kan di dunia ini nggak ada yang namanya sempurna. Pasti ada plusnya dan ada minusnya juga. Beberapa minusnya mungkin bisa bikin kaget, tapi kayaknya plusnya juga bisa bikin kaget. Halo semuanya, welcome to Singapore KW sama orang Singapura yang nyasar di Indonesia. Oke, yuk kita mulai dari sisi positif dulu ya. Pertama-tama, di Singapura etnisnya ada apa aja sih? Jadi ada 4 kelompok utama. Pertama, yang paling besar udah pasti Chinese. Jumlahnya sekitar 74%. Kedua, ada orang Melayu. Jumlahnya sekitar 14%. Lalu ketiga, ada orang India. Jumlahnya sekitar 9%. Dan terakhir ada yang namanya kelompok lainnya. Dan itu jumlahnya sekitar 3%. Dan mereka terdiri dari ras-ras seperti Eurasia dan Arab. Eurasia sendiri itu adalah ras campuran antara bule sama orang Asia. Oke, buat kalian yang belum tahu, jadi di Singapura itu hampir 80% penduduknya tinggal di rusun pemerintah ya, atau kita manggilnya HDB. Bentukannya kayak gini nih, kayak apartemen. Sebenarnya nggak aneh kan ya, kalau misalnya di sesuatu daerah itu penduduknya Cina semua atau Melayu semua. Kayaknya ini masih common di negara-negara kayak Malaysia atau Indonesia juga. Nah, tapi di Singapura nggak boleh. Ada yang namanya EIP, Ethnic Integration Policy. Jadi pemerintah dari tahun 1989 wajibin kalau tiap blok HDB atau rusun itu harus punya campuran ras. Tujuannya ya biar nggak ada kayak kampung sendiri gitulah. Dan ya kalian kalau tinggal di HDB ya kalian bisa lihat penduduknya selalu beragam. Plus kedua, masjid di mana-mana. Di kota sekecil Singapura ada 72 masjid loh. Banyak banget sih itu. Ini di sebelah rumah gua aja ada masjid. Kebetulan gua lagi di Singapura nih, jadi mumpung. Tuh. Dan kita sebagai cowok muslim di Singapura suka sering diizinin sholat Jumat. Apalagi pas zaman sekolah dulu. Gue ingat gurunya literally ngomong, siapa yang muslim angkat tangan. Oke, sana cabut sholat Jumat sih, sana. Pas udah kerja nggak sesering itu sih, tergantung budaya kantor masing-masing. Tapi masih lumayan banyak yang ngasih. Nah, tapi privilege-nya stop di situ. Kalau soal sholat 5 waktu itu susah sih. Pinter-pinter kita lah untuk nyempetin. Misalnya capcus ke masjid dekat kantor pas istirahat makan siang buat zuhur. Kayak gitu. Nah, ini poin yang pengen gue bahas juga. Jadi selama gue di Indo, gue lihat kebiasaan muslim rata-rata tuh emang sholat 5 waktu. Udah kayak defaultnya gitu. Tapi di Singapura justru kebalikannya. Muslim yang rutin 5 waktu itu jarang banget. Mayoritas muslim di sini nggak rutin 5 waktu. Kalau lu rajin sholat, orang malah mikir lu aneh atau ekstrim. Mungkin istilahnya bukan ekstrim ya, tapi lebih ke gila, alim banget gitu. Kenapa bisa begitu? Menurut gua faktor utamanya praktis sih. Karena di Singapura memang susah cari waktu dan tempat untuk sholat 5 kali sehari. Jam kerja ketat, ruang terbatas, HRD juga jarang suportif. Lama-lama masyarakat jadi kebiasa. Nggak sholat itu normal. Sholat lengkap
malah aneh. Makanya kalian kalau di Indonesia bisa sholat dengan gampang kapanpun, masjid bejibun, kantor kasih musola. Serius ya, bersyukur banget. Karena privilege kayak gitu nggak semua negara punya. Oke, move on ke plus ketiga. Meritokrasi di job hunting dan di mana-mana. Ini salah satu hal yang gue jujur love banget dari Singapura. Dan mungkin bisa bikin kalian kaget. Karena di Indonesia nggak kayak gini, agak beda. Arti meritokrasi masih ingat kan? Sukses dari kompetensi, bukan dari ras, atau kenalan, atau isi dompet. Nah, gue waktu awal pindah ke Indonesia, gue culture shock parah dengan satu hal ini. Budaya orang dalam. Mau urusan bisnis kek, atau lagi cari kerja, atau bahkan mau ngurusin dokumen aja di kantor pemerintahan, gue kalau nggak punya kenalan orang dalam, gue repot. Nah, di Singapura, hampir nggak ada. Percaya nggak percaya? Kalian bisa jadi minoritas, atau bisa nggak kenal siapapun. Lagi cari kerja, ya udah apply aja di job portal kayak semua orang. Mau ngurusin dokumen, ya online aja. Atau nggak, datengin aja ke kantor pemerintahan, bakal diurusin kok. Cepat lagi. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan Singapura nunjukin kalau lebih dari 85% fresh graduate direkrut lewat iklan lowongan resmi. Cuma 8% yang bilang direkrut lewat referral personal. Gimana? Kaget nggak? Oke, sekarang kita bahas sisi negatifnya ya. Isu di militer. Jadi orang-orang dulu sempat kok di unit-unit tertentu nyaris nggak ada prajurit Melayu Muslim ya? Kayak di Angkatan Laut, di Angkatan Udara, di Kopassus. Nah, rumor yang beredar karena Singapura dikelilingi negara-negara mayoritas Muslim. Jadi lebih aman buat keamanan nasional kalau unit-unit strategis ini diisi non-Muslim. Biar nggak ada potensi benturan loyalitas kalau amit-amit ada konflik regional. Nah, versi resmi dari pemerintah beda. Katanya, urusan paling ribet justru logistik makanan halal di kapal perang, di pesawat, dan di tengah-tengah hutan buat para komando. Mereka bilang kekosongan ini cuma persepsi dan bukan kebijakan diskriminatif. Masuk akal atau enggak, kalian mutusin sendiri. Yang penting sekarang pintu udah mulai dibuka buat prajurit orang Melayu Muslim join ke Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kopassus. Di Angkatan Udara aja sekarang udah ada pilot Muslim. Jumlahnya ya masih kecil, belum banyak, tapi ya yang penting udah ada progres. Buat gua pribadi, kalau misalnya alasannya bener-bener soal keamanan nasional, ya no problem sih, gua terima-terima aja. Karena ya emang sayangnya Singapura itu emang dikelilingi negara mayoritas Muslim. Jadi ya isu loyalitas mau seadil apapun pasti sensitif. Toh karir bela negara nggak cuma di 3 unit itu kok. Lo masih bisa join polisi, masih bisa join damkar, masih bisa join unit-unit lain di militer. Walaupun ya mungkin pintunya nggak sepenuhnya terbuka. Tapi ya masih ada banyak peluang yang lain. Diskriminasi di dunia kerja. Ini bukan diskriminasi sih, tapi kalau kita ngomongin soal peluang kerja, masih ada cukup banyak perusahaan di Singapura yang lebih memilih kandidat yang bisa bahasa Mandarin. Buat ras minoritas yang nggak bisa bahasa Mandarin, jelas agak repot. Tapi tenang, pasar kerja Singapura nggak sepenuhnya kayak gitu kok. Masih banyak banget posisi, terutama di sektor kayak multinasional, teknologi, pelayanan publik, yang nggak mensyaratkan Mandarin sama sekali. Selama kita punya skill dan pengalaman yang kuat, kita tetap punya ruang gerak besar buat dapat kerja tanpa perlu jadi Mandarin speaker. Solusi yang lainnya, ya belajar aja bahasa Mandarin. Sekarang banyak kok non-Chinese yang bisa bahasa Mandarin. Minus ketiga, tekanan buat conform. Ini beneran ada. Jadi seringkali kita sebagai minoritas merasa perlu menyesuaikan diri dengan norma mayoritas biar dianggap oke gitu, sampai bisa membuat identitas budaya kita sendiri terpinggirkan. Jadi ada psikolog yang namanya John Barry, dia punya teori tentang bagaimana individu dari budaya minoritas
beradaptasi dengan budaya mayoritas. Jadi ada 4. Asimilasi, mengadopsi budaya mayoritas dan meninggalkan budaya asal. Integrasi, mempertahankan budaya asal sambil berpartisipasi dengan budaya mayoritas. Separasi, menjaga budaya asal dan menghindari interaksi dengan budaya mayoritas. Marginalisasi, terputus dari kedua budaya. Ini relate banget sih di Singapura. Kebanyakan dari kita ada di integrasi, jaga budaya sendiri sambil ikut arus. Tapi makin kesini gue lihat makin banyak yang geser ke asimilasi, ninggalin budaya asal dan mengadopsi budaya mayoritas. Tekanan buat konform memang gede. Gue sendiri sering banget pas kenalan sama orang baru, pertanyaan pertama, lu strict halal nggak? Minum nggak? Kalau jawabannya nggak strict dan minum, langsung dicap asik. Seolah-olah makin lu ninggalin aturan agama, makin lu dianggap gampang gaul. Ada juga grup kecil yang separasi, kumpul sama ras sendiri doang. Kayak normal ya, pasti ada. Marginalisasi kayaknya jarang banget sih. Paling wibu nggak sih? Nggak ada yang bercanda ya. Minus terakhir, dan ini yang paling ngagetin. Orang Melayu masih ketinggalan dari sisi pendapatan. Jadi ada data yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data pendapatan median tahun 2020 yang dibagi menurut etnis, kelompok Melayu punya pendapatan median paling rendah dibanding kelompok etnis lain di Singapura. Ada beberapa alasan kenapa ini bisa terjadi. Salah satunya, selama bertahun-tahun, orang Melayu lebih memilih cepat-cepat kerja setelah sekolah daripada lanjut kuliah. Karena banyak yang ngerasa bahwa tanggung jawab utama mereka itu adalah untuk bantu menafkahi keluarga secepat-cepatnya. Akhirnya, mereka masuk ke dunia kerja lebih awal. Tapi karena nggak kuliah, jadi kerjanya ya di posisi-posisi yang gajinya lebih rendah. Kayak di bidang layanan, transportasi, operasional. Dibanding kalau mereka kuliah, kan bisa dapat kerja di profesional, sebagai eksekutif, yang gajinya lebih tinggi. Nah, tapi ada good news. Selama 10 tahun terakhir, kelompok Melayu justru mengalami peningkatan pendapatan paling besar dibanding etnis lain. Artinya, kesenjangan ini mulai mengecil, dan makin lama harusnya makin setara. Dan lagi-lagi pemerintah juga ngasih bantuan buat bantu ngejar ketertinggalan ini. Buat keluarga yang berpenghasilan rendah, keluarga Melayu ya, ada subsidi pendidikan yang bisa nutupin sampai 100% biaya kuliah. Mantap ya pemerintah Singapura. Oke, jadi kesimpulannya, jadi minoritas di Singapura itu ya ada campuran plus minus ya. Tapi buat gua sih ini udah lebih dari cukup sih. Maksudnya gua udah happy banget dengan kondisi sekarang, jujur. Dan gua appreciate banget sama warisan Lee Kuan Yew yang bikin negara se-inklusif ini. Kekurangannya kecil dibanding kebaikan yang kita dapat. Yang penting gimana kita secara individu milih untuk beradaptasi sambil tetap jaga identitas. Oke, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. And I'll see you in the next video.